Selamat malam saudara-saudara, kita jumpa lagi di dalam Rema Rama, Jumat 19 Juni 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami. Tuntun dan peliharalah kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara malam ini dari Ibrani pasal 2 ayat 9 dan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Merendah untuk sebuah tujuan. Untuk membantu kita memahami tema ini dalam perenungan malam ini, sebuah pujian, rindu hati ini melayani-Mu Tuhan. Tuhan
saudara-saudara merendah untuk sebuah tujuan. Siapapun kita akan merasa tersinggung jika direndahkan. Kita akan sangat merasa tidak dihargai, tidak dianggap. Hal ini kemudian memunculkan rasa marah dan pasti memunculkan masalah dalam batin kita. Ada juga beberapa orang yang merasa baik-baik saja jika diperlakukan demikian. Nah, tentu orang seperti ini karakternya luar biasa, penguasaan dirinya luar biasa. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ada dua hal yang menarik dalam bacaan kita di mana dikatakan bahwa pada suatu waktu Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat, tetapi selanjutnya dituliskan bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dijelaskan bahwa dalam kerendahan itulah Yesus kemudian mengalami penderitaan yang akan menjadi saluran keselamatan bagi semua orang. Di dalam kerendahan itu pun nyata kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi banyak orang. Ayat yang ke-16 pembacaan kita menekankan bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Oh, ternyata di dalam setiap pencobaan itu kita selalu dituntun oleh Tuhan. Ketika Yesus sendiri sudah dicobai, itu berarti bahwa dalam cobaan-cobaan yang kita hadapi, Dia pasti akan menolong kita. Pengalaman perjalanan Yesus menjadi bagian untuk menyatakan pertolongan, menyatakan kasih, dan juga menyatakan kesaksian bagi semua orang. Yesus, saudara-saudara, menjadi teladan nomor satu bagi kita dalam menjalani pelayanan dan hidup yang Tuhan sudah dan akan anugerahkan bagi kita. Di saat kita merasa direndahkan, saat itu juga kita harus sadar bahwa kita butuh kerendahan untuk mampu menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Kita selayaknya punya hati sebagai seorang hamba yang penuh dengan kerendahan, tapi mampu menjadi berkat dalam setiap perjalanan pelayanan dan hidup kita. Saudara-saudara, dalam perjalanan itu pun, maka kita mampu menjadi saksi hidup bagaimana hebatnya Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Merendah untuk sebuah tujuan telah dicontohkan Yesus bagi kita. Karena dengan itulah kita akan dapat menjalani tugas perutusan kita dengan penuh rasa tanggung jawab iman di hadapannya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Allah yang terus setia memelihara perbuatan tangannya sampai kepada kami pun sekalian. Kami bersyukur malam ini ketika Tuhan memungkinkan kami kembali bersekutu melalui renungan malam ini, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini sungguh-sungguh menjadi sebuah motivasi, inspirasi yang baru bagi kami dalam menjalani kehidupan beriman kami, terutama di dalam tugas perutusan kami selaku hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, malam ini kami kembali berdoa, tuntun peliharakan kehidupan kami. Tuntun peliharakan kehidupan anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Diberkatilah kehidupan pribadi mereka, kehidupan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Berkati dan cukupkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan mereka setiap hari. Sehingga apa yang mereka butuhkan, yang akan mereka pakai, makan dan minum,
Itu boleh ada karena berkat yang bersumber daripada Tuhan. Berkati dan sembuhkan yang ada dalam pergumulan sakit, yang berada dalam beban duka cita, Tuhan hiburkan. Biarlah mereka juga senantiasa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menyaksikan dan melihat penderitaan yang mendera bangsa bahkan dunia saat ini. Namun kami percaya Tuhan lebih besar dari setiap persoalan, setiap masalah-masalah kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pimpin dan peliharakan kami malam ini dalam peristirahatan kami, sehingga oleh perkenan-Mu besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali melanjutkan rutinitas masing-masing kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.